Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa-siswi MI At-Taqwa dan Cekek yang membanggakan. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di mata pelajaran akidah akhlak. Dalam pembelajaran kali ini Bapak akan menyampaikan materi untuk siswa kelas 4 semester 1 dengan mengambil tema yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Mata pelajaran ini memiliki beban sebanyak 6 jam pelajaran yang kita akan laksanakan dalam 3 kali pertemuan. Selamat mengikuti mata pelajaran ini dengan baik, salam hangat dan tetap semangat. Masuk kita ke materi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum ke materi, Bapak akan menyampaikan peta konsep tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita akan membahas bagaimana kita mengenal kitab Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, bagaimana kita meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman kepada kitab-kitab Allah berarti membenarkan bahwa semua kitab itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Percaya beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Kitab Allah adalah kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada Rasul-Rasulnya sebagai rahmat dan petunjuk bagi seluruh umat manusia agar bahagia hidup di dunia maupun di akhirat. Mengenal kitab-kitab Allah. Kitab adalah kumpulan firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Rasulnya. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak apa saja kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, mari kita akan bahas bersama-sama tentang kitab apa saja yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Yang pertama, ada kitab Taurat. Taurat artinya syariat atau perintah. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam yang berisi tentang keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala serta larangan menyembah berhala. Kemudian Taurat juga menjelaskan perihal tentang kabar gembira atas kedatangan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, yaitu kitab Zabur. Zabur artinya tulisan. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Berisi tentang beberapa zikir, pengajaran, dan hikmah. Kitab Zabur juga merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah untuk kaum Bani Israel. Yang ketiga, yaitu kitab Injil. Injil artinya kabar gembira. Diturunkannya kepada Nabi Isa alaihissalam, berbahasa Yunani, dan berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Dan yang terakhir, yaitu kitab Al-Quran, di mana kitab Al-Quran ini menjadikan pegangan hidup bagi semua umat Islam di seluruh dunia. Al-Quran artinya bacaan, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan berbahasa Arab. Nah, Al-Quran ini berisi tentang akidah dan keimanan, ibadah, penciptaan manusia, kisah-kisah, hubungan manusia dengan Allah, dan petunjuk untuk berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Nah, itu tentang 4 kitab yang harus kita imani, dari pertama mulai kitab Taurat, kemudian kitab Injil, kemudian kitab Zabur, dan terakhir kitab Al-Quran. Nah, di mana kitab Al-Quran ini merupakan kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Kemudian, dalil tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ini dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله
ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Nah, itu dalil tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, yang selanjutnya meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mempercayai adanya 4 kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kemudian, yang kedua, mempercayai bahwa seluruh kitab tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yaitu membenarkan berita-berita tentang kitab-kitab terdahulu dalam Al-Quran. Dan yang keempat, yaitu mengamalkan hukum-hukum dari Al-Quran. Nah, kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul menjadi petunjuk bagi umatnya masing-masing. Namun, setelah datangnya Al-Quran, maka semua umat manusia harus mengikuti Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan penyempurna syariat dan ajaran umat-umat. Selanjutnya, yaitu apa sih hikmah beriman kepada kitab Allah? Nah, Bapak akan menjelaskan apa saja hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada kita, sehingga kita harus selalu banyak bersyukur. Kemudian yang kedua, selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena itu, tahu hukum yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yaitu meyakini kita bahwa Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia, mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab-kitab yang diturunkannya. Nah, anak-anakku, itu yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini tentang memahami materi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ilmu yang Bapak berikan kepada kalian bermanfaat di dunia dan di akhirat. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.